Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amna alaina bi ni'matil iman, an'amna alaina bi ni'matil islam, nikmatit tauhid wal taufiq wal hidayah wal inayah wasihatul afiyah wa da'wah wal ukhuwah wa jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadha nabiyil karimil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilihi bihaqqa jihadihi ila yaumidin. Hadratul mukarramin, hadirin wal hadirah jamaah Masjid Baitul Izzah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tentu secara pribadi saya amat sangat bersyukur pada pagi hari ini berkesempatan dan ditakdir oleh Allah untuk kembali bisa menatap wajah-wajah calon penghuni surga. Amin. Semoga kumpulnya kita di rumah Allah di dunia menjadi salah satu asbab kumpulnya kita di akhirat di surganya Allah bersama-sama. Amin. Bapak Ibu, kok perasaan di mana-mana kalau ngisi taklim jamaah itu senangnya di belakang ya. Dan memilih rebutan tiang gitu ya. Sampai kemarin di masjid komplek polisi bilang, Ustaz coba jamaah dihimbau untuk jangan rebutan tiang gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting Hadir. ya sudah tahu ya. Soalnya tiang itu kadang-kadang membuat graduasi membuat peluang untuk semakin sakinatul qalb ya. Membawa ketenangan hati ya Pak Jailani ya. Pak Jailani aja nggak milih tiang dia maunya bersandar pada punggung. Maaf yang bersandar jangan ini guyon ya. Kenapa? Iya, nggak apa-apa ya. Masjid AC misalnya, terus nyandar di tiang, terus yang ngisi lemes, biasanya ya semua akan mendapatkan kesakinatun qalbu, tenang banget sampai tidak tahu apa yang disampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya di warning sama Ustadz Hartono MQ, Ustadz hari ini ada agenda jalan sehat ya. Jadi saya itu ngomong-ngomong juga rasanya karena saya tahu Bapak Ibu udah punya agenda yang sudah diplot. Jadi ya 7 menit aja lah ya. Ya. Yang penting saya bisa silaturahim. Terus tadi juga Mas Ari cerita kalau ada kegiatan rutin ya, Li Cinkung. Saya pernah ikut Mas, sesekali 2 kali di Radio Rasil, tapi terus berhenti gitu. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kemarin Pak Hartono bilang, apa Ustadz temanya? Nggak usah lah, saya nggak bisa jawab. Meskipun tema banyak, yang penting saya bisa hadir dan silaturahim. Temanya ya ngobrol-ngobrol saja, paling-paling ya saya nanti mencoba membuka beberapa ayat, lalu kita coba rangkai, kita tadaburi, kita tafakuri. Yang pertama Bapak Ibu, ini live ya Bang Is? Enggak? Live? Enggak kan? Jangan live, soalnya saya tuh Bapak Ibu, yang pertama saya ingin mengingatkan kepada saya dan kita semua bahwa di
Setiap hari kita bergelimang dengan nikmat dan karunia Allah yang amat sangat dahsyat dan luar biasa. Satu di antara yang ingin saya ingatkan, karena ayatnya bisa kita coba rujuk dan kita tafakuri. Bapak Ibu, kalau panjenengan baca surat Az-Zumar, surat 39, ya, pada urutan ayat ke-42, ya, ada ayat renungan buat kita. Kalau saya kasih highlight kira-kira begini, bangun pagi di setiap hari itu Bapak Ibu, itu karunia yang amat sangat besar. Maksudnya bisa bangun pagi Pak, sebelum yang lain-lain. Bisa bangun pagi di setiap harinya dari kita peraduan istirahat, itu nikmat yang sangat besar. Kenapa? Ya, kita coba mengkorelasi dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, surat 39 pada ayat 42 Allah berfirman demikian, ya. Mana? Az-Zumar. Kelewat. Ayatnya gini bunyinya. Benar nggak salah. Yang mau buka Quran dari HP-nya silakan diikuti aja. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul ladzi qada 'alaiha al-maut fayursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika la ayah liqaumi yatafakkarun. Mari kita lihat renungannya agar kita juga punya satu penghayatan dan sensitivitas kalbu bahwa kenapa kemudian Kanjeng Nabi ngingetin kita begitu bangun tidur jangan lupa kita berdoa, dan doanya matching dengan apa yang tadi kita baca dalam ayat itu. Apa doa bangun tidur Bapak Ibu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa bangun tidur kan matchingnya apa? Penyerahan dan ekspresi diri bahwa ya, terima kasih ya Allah, Engkau telah membangunkan atau menghidupkan kembali intinya. Setelah Engkau matikan, karena tidur itu adalah kematian sejenak, maka dalam tidur itu ruh digenggam oleh Allah, dipegang oleh Allah untuk dikembalikan kalau Allah berkehendak sehingga bangun, dan atau untuk ditahan terus sehingga Allah mengambil atau memegang ruhnya atau jiwa atau nyawa seseorang sehingga dalam tidurnya dia tidak bangun. Ada nggak Pak kasus orang tidur terus nggak bangun? Banyak kan? Berarti apa? Ruhnya Allah ketika ditahan saat tidur dia tidak kembalikan ke raganya. Kalau bahasa Pak Fendi, kekurungan manuknya. Ya. Nah, mana Pak Fendi tadi? Udah. Tadi saya kaget Pak Fendi cerita burung muri harganya 2 miliar. Aduh, Masya Allah, saya nggak masuk akal ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Ayat berapa tadi Pak? Surat apa tadi Pak? Saya tuh kalau ngaji kayak gini Pak, di mana-mana saya tanya ulang maksudnya supaya nanti di rumah wah, ada Pak Ketua di pojok sana. Bang, sini Bang. Saya dari tadi benar. Sini Bang Wida. Jangan jauh aja lah. Ketua itu di samping saya lah. Biar ada kekuatan saya ngomong di sini tuh. Karena dia yang ngizinin saya. Bapak Ibu, enak lagi kalau kopi nih Pak. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bercanda dul. Ya. Biasanya kalau tempat lain ada kopi dan susu dan jahe. Enggak dul. Saya ulangi ya Pak. Saya ingin menegaskan, karena sekali lagi saya temanya cuma ingin ngobrol-ngobrol ayat lalu kita rangkai. Pertama, Allah mengatakan Allahu yatawaffal anfus. Allah yatawaffas, bahasa kitanya mematikan atau memegang dalam konteks lain. Allah memegang ruh. Allah mematikan atau memegang nyawa, ruh, anfus, jiwa, diri, hina mautiha, pada saat matinya. Ya. Wallati lam tamut, yang kedua, wallati lam tamut, dan Allah membiarkan,
memegang jiwa, ruh, nyawa fi manamiha, dalam tidurnya. Dua ya. Pertama, Allah menggenggam, memegang, mematikan ruh bagi orang yang sudah memang dikodokkan mati. Yang kedua, Allah menggenggam nyawa, ruh, jiwa orang yang sedang tidur. Dua. Yang ketiga kata Allah, penggalanya, fayumsikul ladzi qada 'alaihal maut. Fayumsik. Yumsik itu nahan. Imsak, apa imsak, Pak? Menahan ya. Fayumsikul ladzi qada 'alaihal maut. Allah menahan ruh atau jiwa atau nyawa bagi orang yang sudah ditetapkan kematiannya. Yang keempat, fayursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah mengutus melepas, maksudnya melepas kembali jiwa, nyawa, ruh bagi yang belum ditentukan kematiannya. Lihat ujung ayatnya, Pak. Inna fi dzalika laayah, dari hal-hal yang tadi itu, Pak, ada 4 ya poinnya, ya pokoknya kekuasaan Allah yang 4 tadi. Kata Allah, inna fi dzalika laayah, dari yang seperti itu kata Allah, ya, laayah liqaumi yatafakkarun. Ayah itu tanda. Ada tanda-tanda bagi siapa? Nah ini, kita mau tanya pada diri kita termasuk orang yang yatafakkarun atau enggak? Liqaumin yatafakkarun, tanda bagi orang yang mau memikir, merenung, menalar, menghayati, mentadaburi. Jadi memang begitu banyak sekali ayat-ayat dalam Quran, Bapak Ibu. Kalau kita ngaji itu ya, ngaji Quran itu akan ketemu mungkin bisa ratusan ya ayat-ayat yang diujungi oleh Allah atau dipungkasi dengan kalimat-kalimat, misalnya apa? Afala yaqilun, mengapa tidak kau gunakan akalnya? Afala yubsirun, mengapa kamu tidak perhatikan, amati? Afala yatafakkarun, mengapa kamu tidak memikirkannya? Afala yatadzakkarun, mengapa kamu tidak tadzakkur, mengingat-ingat, menyebut, mengkoneksikan? Afala yaskurun, mengapa kamu tidak bersyukur? Afala yasmaun, mengapa kamu tidak yasmaun, menyimak? Dan segudang ayat-ayat lain yang memungkasi satu narasi ayat Allah yang diakhiri dengan kalimat-kalimat kayak tadi. Itu menandakan apa, Pak? Bahwa kita ini suruh oleh Allah untuk benar-benar mau menggunakan akalnya, hatinya untuk mikir dalam segala ayat-ayatnya. Ingat Bapak Ibu, ayat Allah itu kan ada 2. Segera kalau ngelihat jadwal pengajian di Baitul Isa itu luar biasa, super banget. Sabtu Ahad. Yang malam apa, Bang? Malam pengajian apa? Tahsin. Dan malam sekian kali, pagi full. Kebayanglah jamaah Baitul Isa itu orang-orang yang sudah sangat luas keilmuan keagamannya. Tapi sekalian, maka panjenengan bisa cek dalam Quran berapa ayat yang akan kita temui tatkala kita ngaji dengan kalimat-kalimat tadi, menggedor kesadaran agar kita yang memang dicipta oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, paling dimuliakan dengan penyertaan akal dan hati dalam penciptaan kita agar terpakai dengan baik. Bapak Ibu sekalian, makanya di Quran banyak ayat, ya kalau tak bahasain saya gitu ya Pak, yang Allah tuh mencela orang-orang yang nggak menggunakan akalnya, nggak menggunakan hatinya, bahkan nggak menggunakan alat dengarnya, nggak menggunakan alat lihatnya. Ya. Disiapin papan tulis, nanti kalau saya sempat nulis, kalau enggak ya udah simak saja. Sudah mau gerak jalan ya? 5:30. Tolong di Pak tolong di tip gitu ya, start stop gitu ya, tolong di kode. Jangan sampai saya mengganggu kenyamanan perasaan panjenengan yang sudah punya agenda gitu ya. Bapak Ibu, saya ulangi lagi karena ini bagian yang sangat mendasar dalam kesempurnaan kita sebagai makhluk manusia yang oleh Allah dicipta dengan sempurna. Sedikit ayat tentang kesempurnaan manusia. Panjenengan hafal semua pasti. Pasangan ayat 5 dan 6 surat At-Tin. Jelas kan? Ayat 5. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Perhatikan Bapak Ibu.
Dan sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia atau menciptakan manusia insan. Lihat posisi akhirnya, Pak. Fi, pada ahsani, Pak. Ahsani bukan Hasan ya. Ahsani itu artinya kalau dalam bahasa Inggrisnya superlatif, grade yang paling tinggi gitu ya. Kemudian dalam bahasa Arab itu ada isim tafdil, kata yang menunjukkan utama, paling gitu ya. Kayak kalimat kabir kan besar, tapi kalau sholat pakai apa? Allahu Akbar, bukan Allahu Kabir. Kalau Allahu Kabir kan Allah besar. Enggak, Allahu Akbar, Allah yang paling besar atau maha besar. Di situ Allah katakan fi ahsani takwim, aku cipta manusia pada posisi makom, derajat, martabat yang paling dimuliakan. Ahsani. Nah, lebih jelas lagi kalau panjenengan buka surat Al-Isra 17 ayat 70. Ayatnya langsung dalam kata-katanya udah langsung menunjukkan. Apa kata Allah di situ? Walaqad karramna bani Adam. Karramna, apa karramna, Pak Bu? Al-Mukarram, apa itu? Yang dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Tekstual, narasi, diksi kalimatnya tegas, jelas. Apa kata Allah? Walaqad, dan sungguh, udah sungguh, qad ada lam taukid, tambah-tambah. Berarti kan jelas kan, Pak? Ya, kan ada penegasan dua kali itu. Ada qad, ada lam. Walaqad, dan pasti, dan sungguh kami karramna, muliakan bani Adam, anak keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami mungkinkan, kami angkut mereka, kami buat mereka menjalani hidup di lautan dan di daratan. Berikutnya ayat tengahnya, wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami rizkikan kepada mereka Bani Adam, kita semua manusia, minat thayyibat, rizki yang baik. Sudah disiapkan rizki yang baik, masih ada juga nyari yang tidak baik atau kurang baik. Yang halal enggak kurang, ada yang nyari yang haram atau minimal remang-remang antara halal dengan haram. Akhirnya bahasanya apa? Haral gitu ya. Ya, nggak jelas kan, remang-remang. Tapi sekarang kembali. Ujungnya apa? Lihat tekstualnya atau narasi kalimatnya. Wa faddalnahum, dan kami berikan keutamaan kepada mereka manusia, ala katsirin mimman khalaqna tafdila, atas kebanyakan kasirin makhluk yang kami cipta. Clear ya Pak? Kita ini sebenarnya makhluk yang paling dimuliakan. Tetapi logika menggelitik bertanya, kenapa kemudian dalam surat At-Tin tadi setelah dikatakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, kemudian diikuti ayat apa Pak? Setelahnya Pak. Summa radatnahu asfala safilin. Terjemahin Pak. Terjemahin Pak. Halo, akuanya satu lagi. Saya itu paling nggak bisa ngomong kalau nggak basah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa radatnahum, dan kemudian kami kembalikan mereka. Nah, nih lihat ujungnya Pak. Asfala safilin. Pada tempat apa Mas? Serendah-rendahnya, bukan rendah Pak. Serendah-rendahnya. Menarik untuk kita renungi Bapak Ibu. Kenapa kemudian dalam dua ayat yang berturut-turut dan nggak dijedai, Allah mengatakan di yang pertama adalah makomnya melangit, paling dimuliakan, betul? Tapi kemudian disusul oleh ayat yang menjelaskan terdegradasi manusia, terjerembab ke dalam level makom tataran yang paling rendah, serendah-rendahnya. Asfala safilin. Saya jadi ingat kata-kata asfala, rendah-rendah. Oh berarti aspal itu bahasa Arab ya? Makanya dia tempatnya di mana Pak? Di bawah, diinjak-injak, asfal. Dan memang kata asfala itu artinya sufla, bawah ya. Safilin itu bawah.
sedikit menyinggung kata asfala safilin. Bapak Ibu boleh ketemukan satu lagi ayat yang lain yang mengatakan asfala. Surat An-Nisa, ini renungan juga. An-Nisa surat keempat ayat 145 ketika Allah cerita tentang orang munafik. Apa kata Allah di situ? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Terjemahnya kira-kira begini. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu fi darkil asfal minan nar, ada di neraka paling bawah. Bahasa Inggrisnya kerak. Bahasa keron, you know keron? Nah, orang Solo punya oleh-oleh khas kerak yang utuh bundar gitu ya. Nah, itu. Artinya apa? Orang munafik itu kelak di akhirat rendahnya ngelewatin orang kafir. Orang kafir berarti masih di atasnya. Iya jelas, logikanya sama, sangat ketemu. Orang munafik itu kan orang yang tampilannya Islam atau lahiriahnya Islam, tapi hatinya sebenarnya kafir kan gitu. Bahasa agamanya kan begitu, Pak. Sebenarnya hatinya kan menolak. Bisa jadi orang munafik itu, Pak, itu sorbannya lebih panjang, pecinya lebih putih, jubahnya lebih menjulur. Bisa jadi, Pak, tapi sesungguhnya dalam hatinya anti dan menolak. Itu contoh aja. Oke, clear ya kata asfala ya. Jadi sesungguhnya ada satu pertanyaan yang perlu kita renungi bersama sejenak dalam kesempatan baik pagi hari ini. Kenapa melangit, melambung, lalu meruncur ke tempat yang rendah? Iya, salah satunya karena manusia kita yang dicipta oleh Allah dengan kesempurnaan lahir batin, fisik, software dan hardware ya. Software, sistem, kolbu, hati, akal, itu nggak terpakai dengan baik. Maka sekali lagi, begitu banyak ayat-ayat yang menginformasikan celaan kepada orang-orang yang tidak mampu menggunakan, tidak mampu dan tidak mau ya, menggunakan daya pikir, nalar, alat dengar, alat lihat dan sebagainya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita lihat celaan Allah kira-kira gitu ya. Surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu surat ke, Bapak Ibu ada yang tahu? 8. Coba boleh dibuka nanti surat Al-Anfal ayat 22. Dan 23, kalau kita langsung ke 23-nya bunyinya begini. Inna syarad dawabi indallahi summul bukmul ladzi la yaqilun. Jelas Pak ayatnya ya. Inna syarad dawab, kalau diterjemahin gampangnya gitu Pak. Sesungguhnya syarad dawab, syar seburuk-buruk makhluk berjalan yang bisa berjalan atau melata. Suka terjemahin berjalan, kadang-kadang terjemahin yang makhluk melata di muka bumi gitu ya. Inna syarad dawabi indallah, sesungguhnya makhluk yang bisa berjalan, yang melata di muka bumi, di sisi Allah yang paling buruk. Lihat jawaban Allah, Pak. Siapa mereka? Jawabi indallahi as-summul bukmul ladzi la yaqilun. Summul itu apa? Apa namanya, budek, peka, tuli ya. Kemudian apa tadi? Sumul, bukmul apa? Bisu, ujungnya layang kilun, nggak mau menggunakan akalnya. Ternyata salah satu celaan Allah adalah kepada hamba-hamba yang tidak mau menggunakan piranti software yang begitu sempurna ketika diciptakan. Baik, sedikit flashback ke surat An-Nahl 16 pada ayat 78. Allah bilang begini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan kalian semua wahai manusia min butuni ummahatikum, dari perut-perut makmu, dari perut-perut ibumu. Min butunin, batnun, perut. Allah lah yang mengeluarkan kita semua dari perut ibumu. Kata Allah ayatnya, la ya'lamuna syai'an, dalam kondisi tidak ngerti apa-apa. Kemudian kata Allah, wa ja'ala lakumus sama wal absara wal afidah qalilan ma la'alakum tashkurun. Dan kemudian Allah jadikan kamu bisa mendengar, kamu bisa melihat, dan kamu bisa merenung. Afidah, fuad, hati, qalbun, akal. La'alakum
Tashkurun, agar kamu mensyukuri. Bapak Ibu, sehingga ketika tidak mampu menggunakan yang piranti tadi, software tadi, maka manusia disebut tidak bersyukur. Nah, celaan yang paling dahsyat salah satunya Pak, kita sambung ya Pak. Surat Al-Hajj, surat 22, ayat 47. Yang membuka silakan, mudah-mudahan benar ayatnya. Saya membuka kelamaan. Di situ Allah bilang begini Bapak. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ayatnya begitu. Benar, Pak? Ketemu? Ya, baik. Silakan simak Bapak Ibu. Ini nanti saya izin meminjam istilah bahasa Inggris ya. Inggris Tegal maksudnya, ya. Memperjelas ayat yang ini. Allah dalam ayat ini Bapak Ibu menjelaskan afalam yasiru fil ardi. Apakah tidak mereka berjalan di muka bumi? Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, yang dengan hati yang Allah berikan kepada manusia ya. Kemudian yaqiluna biha, lalu mereka mau merenung, berpikir, merasa, ya, merenung, tafakur, hati. Ngomongin hati dan akal disambung aja, Pak ya. Kemudian yang kedua, au adzanun yasma'una biha, atau telinga mereka untuk yasma'un. Apa Pak? Yasma'un? Menyimak, mendengar. Lah, dua disebut, ternyata untuk yang ketiga menyebut dengan tambahan keterangan. Ngomongin mata, tetapi ada korelasi dengan apa yang dalam dada. Maka Allah di ujung ayat tadi mengatakan, fa innaha la ta'mal absar, maka sesungguhnya yang buta bukan matanya, bukan absornya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi kata Allah walakin, yang buta itu allati fis sudur, apa yang ada dalam dada. Kira-kira apa yang dimaksud, Pak? Mata hati kan? Berarti matanya melek kan, Pak? Kupingnya bolong kan, Pak? Tapi mentalitasnya atau batiniahnya yang error, yang bermasalah. Izin mengambil istilah bahasa Jawa ya. Izin ya, Pak. Kalau yang nggak ngerti, tak terjemahin. Di ayat tadi, Pak, 3 tadi. Tadi apa, Pak? Telinganya tidak berfungsi dengan baik. Kemudian matanya juga enggak berfungsi dengan baik, enggak difungsikan dengan baik. Lalu alat renungnya juga enggak difungsikan dengan baik. Dalam terminologi Jawa, saya ketemu istilah yang kayaknya super matching, Pak. Untuk yang pertama, ketika Allah mengatakan bahwa au adzanun yasma'una biha, atau dengan telinga yang diberikan kepada manusia untuk menyimak, mendengar suara-suara, ayat-ayat Allah dan sebagainya, tapi mereka tidak gunakan. Kupingnya mendengar ya Pak, fisik kupingnya mendengar, tapi untuk mendengar suara-suara keilahian, suara-suara tanda-tanda kebesaran Allah, suara-suara keallahan, itu kayak tertutup. Tapi kalau dengar duit, bolong. Nah ini sindiran aja Pak untuk kita. Kenapa untuk hal-hal yang sifatnya selain keilahian, kok begitu bolong menyimaknya gitu ya? Ini supaya gampang aja ya Pak. Tapi mendengar sifat-sifat keallahan, kebesaran Allah, tanda-tanda kebesarannya, apa tadi? Kayak tersumbat. Nah, Bapak Ibu, dalam bahasa Jawa ada istilah namanya budek. Ya. Kalau budek itu tuna rungu ya Pak? Budek ya sama ya, tuna rungu. Artinya tidak mendengar kupingnya. Tapi kalau dikasih M, itu menjadi mentalitas dan karakter atau sifat seseorang. Yaitu apa? Au yasma'un, mestinya mendengar, menyimak dengan baik, tapi nggak berfungsi, nggak difungsikan dengan baik. Ya ini yang jadi masalah. Allah mencela orang itu karena nggak menggunakan daya dengarnya atau alat dengarnya dengan baik. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiap hari dipanggil. Kalau nggak memenuhi, nggak nyamperin, berarti kan seperti orang yang tidak dengar. Ini contoh kecil aja, Pak. Silakan dikembangkan aja.
Nah, bahasa Jawanya budek. Jadi budek adalah mentalitas orang yang sebenarnya kupingnya mendengar, tapi secara karakter dan mentalitas dia tidak mau mendengar. Kebayang Pak, maaf, jangan baper ya. Kebayang Pak, kalau mental budek ini dimiliki oleh penguasa. Betul? Akhirnya nggak mampu mendengar jeritan rakyatnya. Atau orang-orang yang punya kewenangan, yang punya kekuasaan, yang punya otoritas, terus kemudian punya mentalitas kayak menutup telinga. Padahal harusnya dibuka dengan lebar supaya tahu bagaimana jeritan masyarakat misalnya. Nah, ini contoh Pak. Nah, jadi Allah mencelanya luar biasa. Nah, yang ketiga, yang kedua, fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya yang buta bukan matanya, tapi apa yang ada dalam hatinya. Saya mungkin bilangnya mata hatinya yang buta. Bukan mata fisiknya. Banyak orang yang mata fisiknya buta, betul? Tapi baca Qur'annya fasihnya luar biasa. Betul, Pak? Kita kan malu ya, Pak? Maaf, kita kan mestinya malu ya. Orang buta bisa ngaji Quran dengan super bagus gitu ya. Dengan hukum-hukum yang sangat sempurna. Kenapa? Dia mengandalkan alat raba melalui huruf Braille. Tapi kan dia nggak ngelihat Pak. Tapi ada penglihatan lain yang Allah mampukan. Tapi banyak orang yang matanya melotot misalnya, terbuka, baca Qur'annya. Kalau di sini alhamdulillah pada hafal Quran ya Pak ya, Pak Elvi. Di Batu Desa kan jamaahnya semuanya hafal Quran kan? Ayo taksinya aja ya Pak, pelajaran ini ya. Hafal Quran. Di luar kepala. Pada jatuh lagi gitu ya. Pokoknya kalau cuma hafal ayat surat pertama sampai surat terakhir itu hafal semua. Maksudnya dari pertama sampai terakhir, ya, pasti hafal lah. Ya. Bapak Ibu, yang ketiga dalam ayat tadi biar jelas, Pak. Ya, maaf, yang kedua tadi belum disebut ya. Ini budek, Pak. Tapi kalau mata melihat tapi belaga tidak ngelihat, orang Betawi bilang Pak, belaga pilon apa ya itu. Ngelihat matanya tapi tidak mau melihat, mengambil pelajaran. Itu namanya bahasa Jawanya itu apa, Pak? Ada yang tahu? Yang tahu tak kasih hadiah? Ini HP saya silakan bawa pulang, nanti saya ambil lagi dah. Cuma satu. Apa Pak? Bahasa Jawanya ada Pak Elvi? Pak Elvi kan orang Solo itu. Mantunya orang Sragen. Apa Pak? Matanya ngelihat, kalau kupingnya ngelihat tapi tidak mau mendengar, nggak mau menyimak itu kan tadi budek. Ditambahin M aja Pak. Kalau nggak bisa ngelihat, matanya ngelihat tapi tidak mampu menggunakan daya lihatnya itu dengan baik. Melihat sesuatu yang ayat-ayat Allah kayaknya kayak buta aja, kayak tutup aja, kayak disumpat aja matanya. Tapi kalau melihat dolar, melihat dunia itu meleknya, orang bilang kalau melihat duit matanya kok hijau ya? Kenapa hijau disalahin Pak? Kenapa hijau yang disalahin kalau melihat duit itu? Apa Pak? Ada yang tahu orang Jawa? Bukan, orang yang ngelihat apa Pak? Maksudnya micek tuh, ya. Micek itu kalau bahasa Jawanya nggak ngelihat itu picek Pak. Picek itu tidak ngelihat, tunanetra. Tapi kalau dikasih M menjadi micek itu mentalitas nggak mau melihat. Jelas Pak ya? Mentalitas, karakter, sifat nggak mau melihat pelajaran, nggak mau melihat hikmah, nggak bisa melihat ayat-ayat Allah dan sebagainya. Sudah ada berdua ya, budek, micek. Satu lagi Pak, yang tadi sudah disebut Om Bowo. Kalau hatinya yang mati, ditembus nasihat nggak bisa, diingetin nggak bisa, ditausiah, pokoknya segala tazkirah peringatan nggak mampu menembusnya, gelap pekat, itu bahasa Jawanya ndablek. Ya. Jadi 3 dapat ya. Dalam ayat tadi saya terjemahin dalam bahasa Jawa. Budek, micek, ndablek. Kalau ini bersarang dalam diri manusia, penyakit kronis Pak. Banyak kan ayat 18 dalam surat Al-Baqarah ayat awal. Summun bukmun umyun fahum buta, tuli, bisu, layar jumun, dan bisa mampu kembali kepada kebenaran. Nah ternyata juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagian besar orang itu terjerembab ke neraka, salah satunya dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan karena tidak mau menggunakan yang 3 tadi Pak. Mau tahu ayatnya? Mau tahu ayatnya? Mau Bu? Ya sudah, ya mau lah namanya mau dikasih tahu.
Surat Al-A'raf. Saya kira kalau saya pancing agak familiar nih, mungkin hafal semua. Surat Al-A'raf, surat ke-7. Nah, alhamdulillah di Baitul Izza jamaahnya sudah hafal urutan surat, hafal suratnya, hafal ayatnya, apa enggak enak. Ya. Makanya tadi saya bilang calon penghuni surga. Bapak Ibu sekalian, surat Al-A'raf urutan ke-7 pada nomor ayat 179 itu juga ada sindiran yang berkorelasi dengan apa yang sedang saya sampaikan tentang penggunaan software Allah yang Allah berikan kepada kita. Coba lihat ayatnya, Pak. Bahkan di sini menunjukkan kerugian yang sangat dahsyat. Apa kata Allah? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ini prolognya gini. Kata Allah, dan sungguh kami akan memasukkan ke neraka jahanam, menjadi bahan api neraka jahanam. Siapa mereka? Ya, kalangan jin dan manusia. Oke, kita ambil yang tengahnya, Pak, yang korelatif dengan yang sedang kita bahas. Siapa mereka? Allah jelaskan 3 komunitas. Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka adalah manusia dan jin yang dikasih qulubun, qalbun, akal, hati, alat renung, alat mikir, alat mentadabur. Tapi apa? Apa tadi? La yafqahuna biha. Tapi enggak dipakai untuk memahaminya. Satu, soal akal dan hati. Yang kedua, walahum adzanun la yasma'una biha. Kembali disebut, mereka adalah orang-orang dan jin yang dikasih adzanun, alat dengar, tapi la yasma'un, tapi enggak mendengar. Dengar tapi enggak mendengar, bahasa kemana gitu, Pak. Yang ketiga, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dikasih ainun, mata, alat lihat, alat pandang, tapi kata Allah ditegaskan la yubsiruna biha, tapi la yubsirun, tapi enggak melihat. Melihat tapi enggak melihat. Bermata tapi tak melihat. Betul? Kata siapa, Pak? Kata saya. Bimbo sih ngapain bawa Bimbo? Kata saya. Oke. Ya, itu lagunya Bimbo. Berhati tapi tak merasa. Betul, Pak? Ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini untuk renungan kita. Meng-refresh kembali bahwa kita menjadi makhluk yang tercela manakala tidak mampu menggunakan. Nah, tadi diselesaikan ayatnya karena sudah mau finish waktunya. Ya. Bapak Ibu sekalian, tadi ujungnya kan setelah 3 disebut, apa tadi, Pak, disebut? 1, hatinya nggak berfungsi. 2, telinganya nggak berfungsi. 3, matanya nggak berfungsi. Lihat stempel Allah di ayat tadi. Lihat stempel Allah dalam ujung ayat tadi. Apa? Ulaika kal an'am. Mereka itu, kata Allah, kal an'am, seperti binatang ternak. An'am itu binatang ternak. Ya. Kalau kedai khimar, ya. Salah satu aja ya. Ulaika kal an'am, bahkan dipertegas di ujung ayat, balhum adallun, bahkan lebih rendah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin kasih ilustrasi ya, dan saya kira Bapak Ibu akan tidak menolak lah, setuju aja. Kenapa Allah menyebut orang-orang yang kelompok 3 tadi seperti binatang ternak? Ya. Kalau kita ngaji dengan Ihya Ulumuddin, salah satu penjelasan Imam Ghazali itu, ya manusia dalam tataran rendah itu memang nafsnya, jiwanya itu kayak binatang ternak. Pokoknya cuma ya binatang ternak, Pak, kebo, sapi, kambing dan sebagainya, itu cuma kerjanya apa, Pak? Makan, minum, tidur dan berkembang biak. Ya. Pertanyaannya, ada nggak manusia yang cuma durasi kehidupannya, rotasi kehidupannya cuma nyari, dimakan, dibuang, berkembang biak? Ada nggak, Pak? Nggak ibadah, nggak ini, ada nggak? Oh, kalau ngomongin dunia ya, ya. Nah, Bapak sekalian, seperti binatang ternak. Nah, sedikit karena tadi saya ngobrol dengan Pak Afendi, Pak Afendi udah pulang ya. Tadi saya bilang, kenapa ya burung muri cuma segede kepel? Harganya 2 miliar. Saya itu nggak masuk, susah saya masukin ke kepala saya. Kalau 100 juta saya masih terima, Pak. 2 miliar, Pak, yang sudah menang kontes. Sementara sapi yang segede gajah, harganya berapa, Pak?
Oke, ambil yang termahal lah, yang umumnya dipotong untuk yang paling gede. Limosin yang 1 kintal. 1 kintal. 1 ton. Berapa, Pak? 100 juta ya. Nah, ternyata enggak apa-apanya, jauh sekali. Iya, karena binatang ternak itu harganya sesuai dengan bobot badannya. Sementara burung muri, walaupun kecil, tergantung suaranya. Nah, yang dihargai apanya? Bukan gelegernya, fisiknya, tapi suaranya. Nah, binatang ternak sebagai permisalan, karena ya cuma urusan berat badan dan dagingnya yang dihargai kan. Nah, manusia yang level 3 komponen tadi kayak gitu. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, ya mudah-mudahan kita mampu mensyukuri karunia Allah berupa software yang Allah berikan kepada kita, ya akal, hati, ya telinga, mata, ya supaya terpakai dengan baik sehingga kemudian menjadi manusia yang kata Allah disebut sebagai ulul albab. Alladzina, surat Az-Zumar untuk closing ya. Surat Az-Zumar 39 pada ayat 18. Alladzi yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsana. Ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ayat 18 surat Az-Zumar 39. Apa kata Allah? Yaitu mereka orang-orang yang yastami'unal qaul, yang mau mendengarkan kata-kata, kalimat, ungkapan aksana yang baik, wa yattabi'una aksana, dan ngikutin yang baik, mendengarkan, menyimak ilmu dan mengikuti yang baik. Apa kata Allah di ujung ayat tadi? Ulaika hadahumullah. Mereka lah orang-orang yang dipetunjuki oleh Allah, wa ulaika hum ulul albab, dan mereka adalah yang disebut dengan orang-orang ulul albab. Bahasa gampangnya Pak, ulul albab itu orang-orang yang senantiasa menggunakan akalnya panjang lebar, tapi sudah dipel sama syuruk, jadi saya tidak mau menambah lagi. Hah? Ya barangkali ada yang mau menyambung, ya. Jadi Bapak Ibu, saya cuma ingin sharing aja tadi beberapa ayat, dirangkai jadi sebuah renungan agar kita tidak termasuk orang-orang yang dicela, ya, dicela oleh Allah karena kita nggak mampu mendengarkan, menyimak, mengamati, melihat. Ya gitu, kalau gitu karena katanya masih beberapa menit, saya closing dengan nasihat Imam Ali dalam kitab An-Nasoihul Ibad. Kayaknya ada kajiannya ya Ustaz ya? Nasoihul Ibad di hari apa? Saya baca tuh hari Jumat malam. Ya. Mungkin udah pernah ketemu. Di dalam bab 3 makalah ke-20 kalau nggak salah, ada nasihat Imam Ali begini. Inna min na'imid dunya yakfikal Islam ni'matan. Pertama. Yang kedua, wa inna minas sugla yakfika ta'a as-sugla. Yang terakhir Pak, wa inna minal ibrah yakfikal maut al-ibrah. Kalau diterjemahin gini Pak, dari sekian banyak nikmat di dunia, apapun nikmat yang di dunia, kata Imam Ali, gitu ya, yakfikal Islam ni'matan, cukuplah Islam itu sebagai nikmat yang paling luar biasa, paling dahsyat, paling besar. Yang kedua, wa inna minas sugla, dari sekian aktivitas manusia, dari sugla, kesibukan manusia. Lihat, kita untuk introspeksi Pak, kayak gini belum kita? Atau berusaha kayak gini atau belum? Apa kata beliau yang kedua? Wa inna minas sugla, dari sekian banyak kesibukan, as-sugla, ya, kegiatan, aktivitas, yakfikat ta'a as-sugla, cukuplah ketaatan, itulah kesibukannya orang-orang beriman. Saya kalau baca keterangan ini, ya Allah, orang-orang beriman itu mestinya kesibukannya adalah ketaatan. Apa kesibukanmu? Taat. Maksudnya kalau bisa dari bangun tidur sampai tidur, dan bahkan tidurnya, semua aktivitas seorang beriman mestinya jadi nilai ketaatan. Itulah pentingnya ilmu. Kalau nggak ngerti ilmu, makan minum kita udah berapa tahun Pak selama ini, makan minum tidur kita. Nah kalau kita nggak ngerti ilmunya, kemudian bisa jadi nggak bernilai ibadah. Tapi kalau semua disandarkan atas kesadaran bahwa ingat Allah atau mencontoh Rasulullah, kan semua jadi contoh. Minum yang nilainya ibadah gimana Pak? Ayo, contohnya.
Pertama, jangan lupa ambil tangan kanan. Lalu kemudian izin sama yang ngasih rizki. Sebutlah namanya. Bismillahirrahmanirrahim minimal. Saya mau nyari alasan bisa minum, Pak. Kan gak enak kalau nggak ada alasannya, Pak. Kan Ustadz begitu biasanya. Mau minum itu aja nyari dalil. Tapi benar kan? Coba Pak, saya tanya. Ada nggak orang di antara kita yang masih tangan kiri kalau minum? Ada ibu? Bu, izin tanya, maaf. Ibu kalau lagi pengajian, ada minuman, ada kue, bakwan, combro, bakwan, cabai. Biasanya suka saya lihat, minumnya tangan kanan, tapi makan bakwan, combronya tangan kiri. Itu salah atau benar? Ya salah. Apapun alasannya mau minumnya, kalau itu si Ustadz jelas. Kadang-kadang makan bakwan, cabai dan bakwannya itu cabainya di tangan kanan, bakwannya tangan kiri. Salah apa benar, Bu? Yang benar gimana, Bu? Apapun alasannya, pokoknya mulutnya, masuknya ke mulut ini, megangnya boleh saja megangnya. Tapi yang penting masukin ke mulutnya, jangan lupa supaya jadi ibadah. Sadari sebagai contoh Nabi, karena Nabi mengatakan, la ya'kulu ahadukum bisimali wa yasroba biha. Inna syaiton ya'kulu bisimali wa yasroba biha. Ini bahasa hadisnya begitu kira-kira. Jangan diantara kamu minum dan makan tangan kiri, karena setan itu makan minumnya pakai tangan kiri. Jadi kalau kita makan minum tangan kiri, berarti minumnya siapa setan? Yang minumnya tangan kiri, makan tangan kiri. Perkara sederhana saja kadang-kadang kita belum mampu. Maaf, saya melihat ada ustadz di pengajian selesai makan minumnya tangan kiri. Gimana kalau ustadznya aja tangan kiri, ya kan jamaahnya pasti. Nah, ada referensi nih, ada. Padahal mestinya tidak. Maksudnya yang intinya adalah yakfikat ta'a as-sugla. Jadikan kesibukan kita mudah-mudahan bernilai ketaatan dan ibadah. Nah, yang terakhir close kan, pas tuh kan. Yang terakhir kata Imam Ali, ya dalam poin yang ketiga, wa inna minal ibrah, dari sekian banyak ibrah, pelajaran kan macam-macam ya Pak ya. Ya. Apa kata beliau? Wa yakfikal maut al ibrah, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran yang berharga. Kematian Pak, itu pelajaran penting, setiap hari ada. Kemudahan kita bisa mengambil pelajaran. Nah, semua tadi yang terakhir dalam Imam Ali kan mampu mengambil pelajaran ibrah karena menggunakan apa Pak? Kembali ke atas tadi, karena mampu menggunakan akalnya, matanya, telinganya, ngelihat kematian atau ngelihat jenazah, kan itu pelajaran, Pak. Matanya ngelihat, hatinya merenung, ya Allah, besok juga saya akan seperti dia, menghasilkan kesadaran iman, kesadaran syukur dan sebagainya. Aku lupa lihat, mohon maaf.